Halloween itu nggak laku di Indonesia. Kan kalau Valentine itu laku kan di Indonesia itu kan. Sekarang tuh juga Halloween tuh berubah loh. Kalau zaman dulu itu misalnya dikait-kaitkan dengan kepercayaan roh, sihir gitu kan. Sekarang kan kayak orang-orang kayak cuman seneng-seneng doang kan. Jadi tanggal 31 Oktober itu gerbang roh matian gitu sama hidup itu terbuka gitu loh. Saya yakin lah tradisi Nusantara soal sihir-sihiran itu lebih banyak daripada Eropa. Makanya fun fact-nya itu adalah semua hutan larangan pasti ada di sebelah atasnya pemukiman. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya. Iya, jangan disingkat. Selamat datang kembali di Kontroversi dan Toleransi. Jangan disingkat. Saya kembali terpaksa datang ke sini sebagai host. Pak Helminya masih belum datang ke sini. Capek, sibuk kayaknya. Ada mainan baru. Nah, sekarang kita akan berbincang santai aja bersama seorang yang tukang ngajak orang lain berbincang tentang tragedi, tentang hantu-hantuan. Kang Fajar dari RJL 5. Halo Kang, akhirnya Kita pernah ketemu dulu di sini ya? kita balik lagi. Iya, ya, kita dipaksa setelah lagi ke sini. Top episode ya. Kita bahas tentang satu budaya asing yang sebenarnya nggak terlalu masuk ke Indonesia, tapi ada beberapa komunitas di Indonesia yang benar-benar meresapi itu. Tentang Halloween. Apa yang Akang tahu tentang Halloween nih, Kang? Halloween ya? Ya biasanya Halloween itu kan dikenal kayak perayaan gitu ya. Festival perayaan di mana orang-orang itu pakai kostum hantu, penyihir gitu ya. Terus juga kadang suka minta-minta permen gitu kan. Nah, Itu di luar kan, di barat kan? iya, tapi memang ternyata nih fakta menarik. Amerika itu jadi salah satu negara yang dia tuh buat perayaan Halloween itu ngeluarin spending uang tuh gede loh gitu. Warganya itu nggak tanggung-tanggung gitu loh. Bahkan bisa dibilang nih kalau menurut gue ya, si pengeluaran dananya itu lebih menyeramkan dari kostumnya sendiri. Pengeluaran Karena itu, dana buat apa? itu untuk perayaan Halloween. Rakyatnya. Iya, warganya. Oh gitu. Iya, coba nanti ada beritanya bisa dicek. Emang seserem apa itu? Lagian kan kalau misalkan Amerika Serikat ngeluarin dana yang besar untuk perayaan gitu, bukan serem, kita seneng lah. Semoga mereka cepat bangkrut gitu. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Ya kan banyak sekali kan. Amerika Serikat itu menjadi negara yang maju kan, satu di antara pendapatan mereka itu adalah dengan morotin duit negara-negara yang miskin dan menengah kan. Ya secara teoritis kan begitu kan. Mana ada ekonomi yang membantah itu. Nah, jadi kalau misalkan ada berita Amerika Serikat ngeluarin duit yang besar-besaran hanya untuk Halloween kan kita ketawa-ketawa aja sih. Bener gak sih? Iya. Emang buat apa itu di Amerika Serikat? Nah, karena kan memang itu berhubungan juga nih kalau kita tarik benang merahnya ya dari sejarah Halloween itu kan. Kita kan tahu bangsa pertama itu bangsa Celt ya atau Celtic ya. Sebutnya gimana sih? Celtic. Spellingnya ya, Celtic ya. Celtic aja. Bangsa Celtic itu kan yang pertama merayakan Halloween gitu ya. Dia tuh dulu di Irlandia sana ya. Dimana memang tradisi-tradisi kepercayaannya itu kayak misalnya apa sih, dia percaya bahwa di tanggal 31 Oktober itu gerbang roh kematian gitu sama hidup itu terbuka gitu loh. Dan apa namanya, di situ roh-roh jahat itu bisa mengganggu manusia gitu. Dia percaya itu, dan itu banyak juga sih kayak misalnya kenapa pakai kostum hantu gitu ya, supaya hantunya itu tertipu ya bahwa si manusia ini ternyata hantu gitu. Jadi dia nggak jadi mengganggu lah. Oh, Gitu. ngeprank hantu. Ini menurut tradisi kepercayaan di zaman itu ya. Tapi ada loh, ini bisa aja kita bahas dalam kacamata antropolog gitu ya. Soalnya cerita bahwa gerbang akhirat itu terbuka kembali pada tanggal tertentu, itu di seluruh dunia ada lah, Kang. Oke. Cina tuh ada tanggal berapa gitu. Misalkan gerbang neraka atau gerbang akhirat itu terbuka, kemudian akhirnya makhluk manusia di bumi bikin ritual-ritual gitu, upacara-upacara di Thailand ada, di Indonesia juga ada kalau nggak salah ya.
Malam satu syuro itu, atau misalkan setiap suku bangsa di Indonesia lah, ada cerita-cerita kayak gitu. Kan Akang tuh antropolog ya. Ini tuh antropolog loh ya. Masih kuliah, lagi Iya, kuliah. masih kuliah antropolog. Bisa nggak nemuin gimana ceritanya masyarakat Barat, masyarakat Cina, masyarakat Nusantara kuno punya tradisi yang serupa? Kepercayaan, bukan tradisi, tapi kepercayaan yang serupa bahwa gerbang akhirat tuh terbuka pada waktu tertentu. Iya, jadi memang tradisi gitu ya, atau kalau kita kan sekarang itu mengenalnya kayak folklore gitu ya, di Iya, mana folklore. tradisi itu turun temurun gitu loh, cerita rakyat yang diwariskan gitu. Kalau kita sekarang kan ibu-ibu kita atau nenek-nenek kita kan suka menurunkan itu juga gitu kan. Nah itu memang sangat kental lah dari nenek moyang. Nah makanya yang khususnya Halloween ini ya, itu sampai hari ini pun erat kaitannya dengan asal-usul mulanya gitu ya. Makanya kayak Selalu mula. iya, asal-usul mula. Makanya ketika dipercaya jadi gerbang pembuka itu, yang menariknya adalah itu juga berhubungan dengan panen dan juga pergantian musim. Nah iya. Iya kan? Jadi tradisi atau kepercayaan di sana itu memegang bahwa ketika musim dingin itu tiba, berarti matahari gitu ya, matahari ini kita harus banyak berlindung lah gitu, karena memang sebentar lagi kejahatan ini sepertinya akan mulai menguat nih, karena musim panas sih sudah tiada gitu, salah satunya ya. Di Irlandia 31 Oktober tuh berarti matahari tuh udah makin jauh banget kan ya? Iya, itu Jadi pergantian musim. awal mula musim dingin ya? Iya betul. Oh, awal mula musim dingin, jadi gerbang. Makanya kan ada apa namanya bakar api unggun juga, itu kan dipercaya untuk melindungi dari gangguan-gangguan roh jahat gitu. Oh, jadi kaitannya bisa aja kita simpulkan bahwa karena mereka sangat takut dengan musim dingin yang di sana menggigil banget, kan Irlandia bagian utara kan, dan beku semua di sana, minus semua. Untuk orang-orang zaman dulu itu benar-benar menakutkan kan. Jadi mereka tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa berburu, jadi akhirnya mereka harus simpan persediaan makanan di rumah, dan mereka harus nanam diri di rumah gitu kan, di rumah lama, dan akhirnya mungkin untuk nakut-nakutin anak kecil, udah jangan keluar rumah karena sekarang udah gerbang akhirat udah dibuka, hantu-hantu banyak yang lewat. Ada kaitannya dengan itu nggak sih? Ya itu menarik sih ya. Jadi memang bisa aja ya kalau misalnya kita teliti lebih dalam itu, misalnya nih penyebab terjadinya sebuah mitos tuh apa sih gitu. Nah tapi memang kita harus melihat dulu sih Kang, secara kalau menurutku ya, secara general itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah kalau yang aku tahu nih pandangan tentang Halloween, selain apa namanya tadi gerbang roh kebuka, terus juga musim dingin gitu ya. Nah dia itu juga ada kaitannya dengan musim panen tadi, yang tadi Akang bilang yang bercocok tanam itu memang. Panen kapan? Ya itu lagi musim panen tuh. Oh, tanggal 31 Oktober itu musim panen. Termasuk juga iya, makanya banyak sih kalau ditelusur lebih lanjut ya. Nah kalau menurut Akang sendiri gimana? Lah, kok saya? Iya. Jadi saya pikir bahwa segala mitos atau kepercayaan masyarakat itu pasti berkaitan dengan faktor kebutuhan hidup mereka. Nah, kalau faktor kebutuhan hidup mereka itu adalah pangan misalkan, dan mereka dihadapkan pada sebuah musim yang sangat menakutkan di mana mereka tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa berburu, dan mereka harus di rumah dalam waktu yang sangat lama, dan kemudian mereka harus mendidik anak-anak mereka agar bisa bertahan lama di rumah dan sebagainya, maka mereka harus menciptakan sebuah cerita imajinatif yang cukup efektif untuk bisa mengontrol masyarakat khususnya anak-anak agar tidak keluar rumah misalkan gitu, atau tidak boleh melanggar pantangan tertentu kan, seperti itu pikirannya. Jadi kalau misalkan itu musim panen, kemudian hari berikutnya itu mulai masuk musim dingin, Oktober, November, Desember dingin banget, kemudian Januari masih dingin, Februari mulai musim semi dan sebagainya, mereka butuh waktu sekitar 3-4 bulan untuk mengebetem di rumah. Ya mungkin butuh perayaan seperti itu kan. Makanya tidak ada api unggunnya. Pernah ke Irlandia kan? Irlandia belum. Oh, saya pernah. Oh, udah pernah? Pernah ke danau Loch Ness-nya itu. Yang panjang pipih itu. Keren juga, Kang. Ya kan di Google Earth deh. Tapi gue setuju Kang ya. Jadi memang terkadang ketika kita ngeliat mitos,
sebetulnya ada fungsi juga di balik mitos itu. Kayak contoh ya, ini hutan ini nih larangan nih, kita nggak boleh datang ke sana karena yang datang bisa diculik sama jin. Sebenarnya bisa jadi ya, kita itu nggak boleh ke sana, ditakut-takutin gitu, karena mereka itu melindungi habitat yang ada di hutan itu. Jadi manusia itu nggak boleh ngeruk kekayaan yang ada di hutan itu secara sembarangan gitu. Jadi dengan anggapan kelestarian antara hubungan manusia sama hutan itu tetap terjaga gitu. Jadi terkadang ketika ada mitos itu ternyata bisa jadi kalau ditelisik lebih lanjut ya, jangan-jangan ini ada fungsinya gitu. Makanya fun fact-nya itu adalah semua hutan larangan pasti ada di sebelah atasnya pemukiman. Jadi pemukimannya di bawah misalkan ada gunung sedikit, nah di situ, nah itu hutan larangannya itu biasanya di situ. Karena itu daerah resapan airnya, karena itu adalah tempat apa, jadi pohon di sana tidak boleh ditebang, kalau ngambil kayu pun harus ritual ini itu dulu dan sebagainya. Ya mungkin seperti itu. Tapi balik lagi, apakah itu yang pada akhirnya menyebabkan bahwa Halloween itu nggak laku di Indonesia? Kan kalau Valentine itu laku kan di Indonesia itu kan? Ya Emang walaupun laku ya? Hah? Emang laku ya? Kalau seandainya nggak ada resistensi dari kalangan agamawan gitu ya, Valentine itu laku di Indonesia tuh. Iya kan kalau Halloween di Indonesia ini kan nggak terlalu laku ya. Iya, karena kan ketika bangsa Kelt itu ngelakuin tradisinya itu ya, kan Romawi mulai masuk saat itu kan. Romawi mulai masuk, terus juga kekristenan juga mulai masuk gitu. Jadi unsur-unsur yang ada tadi udah bercampur tuh sama kayak kekristenan atau budaya dari suku Romawi itu. Ya tapi berakulturasi kan. Iya, benar. Makanya kan sampai sekarang akhirnya kan sekarang tuh juga Halloween tuh berubah loh. Kalau zaman dulu itu misalnya dikait-kaitkan dengan kepercayaan roh, sihir gitu kan. Sekarang kan kayak orang-orang kayak cuman seneng-seneng doang kan. Jadi pakai hantu-hantu nakutin orang. Gara-gara kekristenan. Enggak, maksudnya pergeseran nilainya itu sekarang kan bocah-bocah kan kayak gitu kan. Iya. Gue kayak Halloween nih nakut-nakutin orang gitu. Nah pergeseran, sedangkan kan sebetulnya zaman dulu tuh nggak kayak gitu loh. Zaman dulu tuh emang serem beneran. Zaman dulu kan ada maknanya di mereka melakukan itu kan. Dipercaya tradisinya itu kayak yang tadi, gerbang antara roh kematian dan kehidupan tuh lagi terbuka gitu. Nah kalau zaman sekarang kan kayak cuman ayo seneng-senengan gitu kan. Tapi ada pengaruh yang sangat kuat dalam tradisi itu dari jejak kekristenan. Tebak Kang, apa Kang? Pakaiannya ya. Bukan. Kalau yang gue tahu nih Kang ya. Jadi kalau saat itu mereka itu jadi dewa kematian yang menghukum Iya. si orang-orang yang sudah meninggal. Kalau menurut bangsa Tradisi Kelt Celtic, itu. ya. Tapi ketika kekristenan masuk, itu mendoakan justru orang-orang yang udah meninggal. Oh jadi dalam Halloween itu mendoakan? Ketika kekristenan masuk ya, ini yang gue tahu ya. Oh jadi ada perubahan di situ. Salah satunya. Tapi tradisi tetap dipertahankan, tapi itu dia ada lagi yang masuk gitu. Ya tapi masalahnya balik lagi ke yang tadi. Menurut Akang nih, kenapa misalkan dia nggak laku di Indonesia? Ini pertanyaan menjebak banget nih. Enggak. Ya karena itu dia, mungkin nggak sesuai sama tradisi kita kalau menurut gua. Kan itu kental dengan misalnya kayak ritual-ritual sihir gitu. Terus juga Kita juga banyak penyihirnya kan. Di Indonesia kaya akan tradisi sihir lah. Bahkan lebih kaya daripada tradisi sihirnya Eropa. Saya yakin lah tradisi Nusantara soal sihir-sihiran itu lebih banyak daripada Eropa. Tapi kan tetap aja penyihir di sini kan kayak misalnya dicari-cari, diburu ya nggak sih? Diburunya di Eropa lah, di sini malah sampai sekarang pun bahkan pejabat-pejabat pun datang. Ya namanya bukan penyihir sih, tapi ya namanya apa-apa gitu kan. Tapi ya tetap aja 98 judulnya bukannya gitu. diburu ya? 98 diburu, 97 diburu, 96 dikejar-kejar, bahkan ada. Iya kan? Iya, ada. Ya tapi tetap aja sampai sekarang masyarakat kita tuh masih percaya sama yang seperti itu. Oke. Iya kan? Iya sih. Iya makanya kenapa Tapi ini misalkan lucu tradisi ya. Halloween apa? Ini lucu ya. Ini sedikit di luar konteks tapi tentang sihir ya. Jadi gue punya temen kerja di perusahaan taruhlah plat merah gitu ya. Atau ini sensor apa enggak ya. Plat merah. Nah dia itu kalau di tongkrongan tuh ngobrol biasa Kang. Tapi suka dicengin gitu lah. Nah ternyata satu waktu dia itu curhat minta ditemenin buat berobat gitu.
dan dia bilang bahwa dia tuh pakai susuk. Oh, Dia pakai susuk untuk meningkatin karirnya di plat merah itu. Kita jadi ngobrol kan, dia kan sarjana ekonomi ya, mau ningkatin karir kenapa nggak ngambil S2 aja atau ikut pelatihan gitu, atau dia berprestasi di kantor kenapa dia pakai susuk? nah ya itulah makanya dibandingkan dengan Eropa, tradisi sihir kita tuh jauh lebih pekat sebenarnya. Tapi ya itu, apakah kenapa tradisi Halloween tidak datang ke Indonesia itu apakah gara-gara tradisi mereka minder kalau soal sihir? Tapi kalau menurut lu gimana? Apa? Kenapa? Yang ya kalau menurut saya yang tadi itu, menurut saya itu mereka itu berkaitan dengan musim, 4 musim yang sama sekali tidak relevan di Indonesia. 4 musim berhadapan dengan musim dingin, 4 musim berhadapan dengan panen yang bukan padi. Kan di Indonesia nggak mungkin panennya itu pas musim hujan gede-gedenya gitu terus panen, kan nggak ada ceritanya sih itu. Jadi 31 Oktober tidak relevan sama sekali dengan ini. Jadi saya pikir sih kaitannya yaitu bagaimanapun mitos itu selalu berhubungan dengan kebutuhan masyarakat atau faktor-faktor yang membuat masyarakat itu berkebutuhan gitu kan? Iya, jadi ada fungsi di balik mitosnya intinya ya. Ini antropolog ini kan? Belum, masih kuliah. Iya tetap aja. Terus kita ini nih, yang saya maksud tadi itu ada pengaruh kekristenan yang akhirnya sangat kuat di dalam cerita-cerita Halloween itu adalah kemunculan Jack O'Lantern. Ada yang lucu gak sih dari situ? Jack itu salah satu nama paling terkemuka di dunia, nama paling banyak dipakai oleh orang di seluruh dunia. Satu di antaranya, yang nomor 1 tentu saja nama Muhammad, nama kedua itu apa? Nama ketiga paling banyak digunakan di seluruh dunia itu adalah Jack. Tahu nggak Jack itu apa? Jack apa? Yakub. Jack itu dari kata Jacob kemudian dipotong jadi Jack gitu. Karena kebiasaan orang-orang Eropa itu. Jadi itu adalah nabinya orang Israel yang ternyata disisipkan ke dalam cerita Halloween yang menunjukkan bahwa sejak saat itulah tradisi Halloween yang merupakan tradisi pagan berubah menjadi atau dipengaruhi secara kuat dengan tradisi kekristenan. Oke. Dan akhirnya cerita-ceritanya pun berubah. Yang tadi itu akan cerita bahwa awalnya itu adalah hantu-hantu yang berdatangan ke manusia untuk menakut-nakuti. Kemudian sama tradisi Kristen sedikit dirubah bahwa hantu-hantu itu harus kita doakan atau kita harus dibebaskan dari atau kita harus berdoa untuk menghindar dari kehantu-hantuan itu dan sebagainya gitu kan. Dan ada akhirnya pertentangan antara Eropa Utara dengan Eropa Selatan terkait dengan perhantuan itu. Oh, hantu ditentangin juga ya? Iya, di tradisi itu diberantemin, Kang. Tradisi itu diberantemin. Bahkan bukan hanya hantunya, dewanya juga diberantemin, Kang. Oke. Akang misalkan pernah nggak merhatiin film Avenger? Ya. Di film yang terakhir kemarin itu, di film Thor yang terakhir itu, si Zeusnya dibolongin tuh kan, pakai petir sama Thor. Iya. Itu kan sebenarnya perang budaya kan. Perang budaya Eropa Utara yang berhadapan dengan Eropa Selatan. Eropa Selatan itu diwakili oleh Zeus, Ares, dan sebagainya yang dihancurkan oleh dewa-dewa utara. Odin dan akhirnya Thor. Jadi Eropa Utara sekarang ngetawain, ngejekin Eropa Selatan. Nah itu cerita itu nyambung kan ke dunia perfilman. Kan kita nggak terlalu nyadar, nggak terlalu notice gitu itu tuh. Tapi kan maksudnya di situ memang ada persaingan sih kan, ada persaingan budaya di sana. Tapi ngomong Jack O'Lantern itu ya, itu memang kisahnya fenomenal banget sih. Ada satu versi yang bilang Jack itu kan seorang petani ya, dia malas cerdas gitu. Nah tapi di dompetnya Kayak itu Dustin nih. dia menyegel sebuah iblis. Nah tapi akhirnya iblis itu dibebaskan dengan satu syarat, dia itu pokoknya jangan dimasukkan ke neraka gitu. Nah akhirnya si Jack itu meninggal, tapi ternyata dia pun nggak masuk ke surga. Nah karena dia ada perjanjian itu, dia jadi nggak bisa masuk ke surga sama ke neraka. Sampai akhirnya dia bergentayangan dan dia berhentilah dengan dia taruh di yang bulat-bulat lobak itu sama lentera. Nah itu sih salah satu kisah legenda si labu itu. Kenapa dengan labu? Gue juga nggak tahu. Kan musim panen labu. Oh iya ya, bener juga. Memang labu di sana ya? Iya, ya bukan hanya labu, tapi kan labu di antaranya.
labu tanaman merambat yang tidak mungkin kita ambil kalau pas musim dingin. Karena udah jelas di tanah itu kan, jadi ketutup salju udah nggak bisa tumbuh. Ya tapi apapun itu pada akhirnya juga kita ngambil sebuah kesimpulan. Tapi sekali lagi ini kontroversi toleransi. Jadi kalau misalkan mau beda pendapat nggak apa-apa. Tapi tradisi mitos apapun yang dipercaya, saya mohon maaf ya kalau misalkan masih ada yang percaya soal Nyi Roro Kidul atau ya Halloween dan sebagainya, itu selalu berhubungan dengan folklore, dengan tradisi, dengan kepercayaan yang semua itu lagi-lagi berhubungan dengan faktor-faktor kebutuhan manusia, alat pemuas kebutuhan manusia. Ya, iya, jadi akhirnya seperti itu. Jadi buat beraya yang salah. Buat netizen salah. Buat netizen yang mikir-mikir soal bagaimana asal-usul mitos itu, ya cek aja latar belakang dari sebuah budaya. Nanti kita akan tahu ada relevansinya, ada hubungannya. Gitu kan? Iya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, kita ngobrol lagi soal budaya, hantu-hantuan dan sebagainya. Sekarang kita berhenti dulu, tapi tetap simak kontroversi dan toleransi. Jangan disingkat.